Wilujeng Tepang, anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Kali ini, Jejak Anak Negeri akan mengeksplor daerah Pangalengan, Jawa Barat. Dari mulai panen wortel di daerah perbukitan, serta mengolahnya menjadi masakan khas dari Pangalengan. Selain itu, Abdi juga akan memanen umbi-umbian, serta mengolahnya menjadi kudapan enak khas Jawa Barat. Bukan hanya itu, Abdi juga akan memancing bersama teman-teman kecil Abdi nih. Dan hasilnya akan Abdi olah menjadi masakan yang pastinya raos pisan. Hayo, ada yang tahu angklung buncis gak? Mau tahu juga sejarahnya gimana? Dan ada sajian apa aja di acara angklung buncis? Penasaran kan? Makanya pantengin Jejak Anak Negeri sampai habis ya. Karena alam memberi banyak manfaat. Pangalengan memang menjadi salah satu pusat perkebunan sayur di wilayah Jawa Barat. Kali ini Abdi ingin mengikuti warga yang akan memanen wortel. Menggunakan motor angkut, Abdi juga mau bantu bawa wortelnya nanti. Waduh, meni curam pisan kebun wortelnya. Aduh. Menilicin pisan Pak, ini nuju panen wortel ya Pak. Ngiringan atiasa. Ada kaluhurnya. Ini tinggal cabut ya Pak. Iya. Iya tangkaina. Beri cabut deh. Dikia cabut langsungnya. Walau panen wortel tidak sulit, tapi karena memanennya di daerah miring, jadi lebih punya tantangan tersendiri nih buat Abdi. Ini Pak, kemana kan Pak? Ya. Oh, ke dia, kalau buat karung. Banyaknya daerah perbukitan di sini membuat para petani tidak punya pilihan selain menanam tanamannya di tempat seperti ini. Nah, sekarang saya lagi di area Pangalengan lagi nih, wortel nih, lagi panen wortel nih. Sama bapak-bapak ini tuh. Banyak di sini yang panen. Ini susah banget panennya. Soalnya tanahnya tuh miring banget. Wah, salah-salah nginjek dikit bisa kepleset. Tadi aja saya kepleset. Ya udah deh. Lanjut panen dulu ya. Wortel dapat dipanen pada umur 3 hingga 4 bulan. Sekali panen dapat menghasilkan wortel hingga berkuintal-kuintal. Wah, meni banyak pisan ya. Cara panennya gampil pisan, tinggal dicabut aja dan buang bagian atas atau daunnya. Di daerah Rancamanyar, wortel memang salah satu jenis sayuran yang banyak ditanam warga. Jadi pemandangan panen seperti ini dapat dilihat hampir tiap hari nih. Wortel biasa dikumpulkan di dalam karung-karung besar agar lebih mudah membawanya. Ini Pak, tos pinuh Pak. Ya, sudah ini. Tambi deh. Ini tambah lagi ini 4 ekor lagi. Abot atuh nyandak nih Pak. Oh, jelas. Ku bapak candak nak. Ini yang jadi PR nih, harus bawa satu karung wortel dinaikkan ke motor untuk dibawa ke tempat penampungan. Pak, gimana deh Pak? Itu candaknya. Ya, ambil. Ya, aku Abdi Pak. Karungnya ambil dulu. Allah, itu balik deh Abdi. Ah, si bapak mah ngerjain aja nih. Abdi bantu kumpulkan ke dalam karung aja ya Pak. Kalau buat panen sambil nanjak mah, ampun Pak. 5 bulan sekali ini. 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Itu memang kedah kieu Pak, taneuhna. Ya, begini. Duh, ripuhnya Pak. Ini mah urti gulu tuh kan kali itu kehandap.
Pantes ini mah warga di sini sehat-sehat. Lihat aja tuh, panennya aja seperti ini. Ditambah udaranya yang sejuk dan seger banget, bikin kita tambah sehat. Karungnya diikat dulu nih, agar wortel tidak jatuh dan tumpah saat dibawa. Oke, langsung abdi angkut ya. Ayo Pak, ayo kau abdi nyobian, orang angkut. Kumaha ieu teh? Tos. Waduh, meni berat pisan euy. Mau tahu berat wortelnya berapa? Tiap karung bisa 50 hingga 70 kg. Setelah diangkut, wortel dibawa menggunakan motor. Ini dia makanya Abdi kesini bawa motor, biar sekalian Abdi bawa ke tempat penampungan. Doain gak jatuhnya. Penasaran kan Abdi mau buat apa dari wortel? Hayu atuh simak baik-baik. Jangan lupa catat resepnya. Nah sekarang aku dengan Ibu Dede, Ibu Yuli, dan Ibu Ika mau masak cabai goreng isi ayam. Ya udah, ayo Bu, kita mulai masak ya. Abdi dapat tugas mengolah bahan cabainya nih. Di Pangalengan ada 2 jenis cabai yang jadi primadona. Ada cabai Tanjung yang bentuknya panjang dan besar, juga cabai gendot yang bentuknya gemuk. Salaman. Nah, itu berarti di punya, dibelah ya, punya. Dipotong. Nah lebatnya di, ya Bu, dikeluarkan Bu. Sementara para ibu-ibu yang lain sibuk dengan tugasnya masing-masing nih. Bu Dede sibuk menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lada, dan juga garam. Yang halus ya Bu, ngarenosna. Bu Yuli dan Bu Ika menyiapkan isian cabainya nih. Isian cabai terdiri dari daging ayam, telur, wortel yang telah Abdi panen, dan juga bawang bombay. Setelah semua siap, bahan isian dicampur menjadi satu. Tambahkan juga nih tepung sagu agar isian tidak berantakan saat digoreng nanti. Siapkan juga adonan terigu untuk celupan cabai sebelum digoreng. Selain mencegah isian keluar agar lebih nikmat dan crispy nih saat nanti dimakan. Kan eta cabai merah, cabai gramis pisan ah. Ku ibu coba. Alu batas kosan ada dia mah cabai mah. Wah, Abdi mau dikerjain sama Bu Yuli. Eits, tidak bisa Bu. Setelah cabai diisi dengan isiannya, cabai dicelupkan ke dalam adonan terigu. Ya, atas Bu. Atas kantura goreng digoreng ya ya. Goreng. Aduh, harus gadeng deh Kak. Kayak kurang iya beres-beresnya. Udah siapin. Sok iya bantosan masaknya. Ibu, punten minyak teh Ibu. Kini saatnya menggoreng cabai. Wah, aroma dari gorengan cabainya bikin perut jadi lapar, euy. Penasaran juga sama rasa dari cabai goreng ini? Akhirnya, cabai goreng isi matang dan siap dinikmati. Ini dia nih yang dari tadi Abdi tunggu-tunggu, menikmati masakan yang sudah dibuat. Udah lapar banget soalnya, apalagi habis panen wortel tadi. Wah enak banget, rasanya pedas, daging ayamnya gurih, lembut. Pokoknya cocok banget nih dimakan di udara dingin di Pangalengan. Pedasnya tuh bikin ketagihan. Ya Bu nya? Ayo Bu, tuang deh Bu. Ini meniraos pisan euy. Pedasnya teh pas sama cuaca sejuk di Pangalengan, bikin melek. Kapan lagi bisa makan sambil menikmati pemandangan alam yang cantik seperti ini?
itu ada anak-anak lagi pada ngapainnya di pinggir balong. Sampeurkeun we ah. Karena rawan jang. Aya teh laukna. Hah? Mana? Tuh bisa we meureun ngusupna. Mama ngomong pisahan sana. Ayo sok dijebur-jeburkeun gua rasa. Kumaha eta teh? Cik, nyobian. Yo. Kumaha teh carana? Ini gimana caranya? Kok jorannya kayak gini? Ini juga reelnya kenapa kayak gini ya? Ya udahlah, tanggung mau cobain mancing. Ya lungkeun langsung ya teh. Nyalungkeun tuh ah. Lapet di pelong. Duh. Tong jadi lah. Tilu, hop. Waduh, maaf atuh Jang. Ini mah pertama kali nguseup pakai joran lokalnya Jawa Barat. Joran ini namanya jejer. Sekarang tinggal nunggu ikannya makan. Wah, mana teman-temannya si Ujang yang dapat? Umpan abdi mah gak dimakan. Tinggali batur mah mareunang ah. Abi mah atan jama teu bisa. Kumaha? Kumaha tuh? Rada tengahan gerang ngalungkeunana. Tuh batur. Wah, cik ningal laukna. Lumayan ya agengnya. Oh iya leuwih langkung ageng ieu tah. Nu batur we. Puji anu urang mah tinggali nyabujud jeung gantian. Geus hayu, urang mancing deui, hayu. Aduh, punten ya Jang. Sebentar nih, coba lagi. Pasang umpannya dulu. Kita coba ngusip lagi. Kuncinya kalau mancing adalah sabar. Tungguan ya. Nah, kalau sabar mah akhirnya menghasilkan. Toh. Urang angkat ah. Lah menang ah. Oh, tah. Iya sok. Tah. Oh. Akhirnya dapat juga nih. Lega abdi euy, nggak jadi bikin anak orang nangis. Nah, geus mareunang nya. Geus lah. Ayo. Ayo orang balik, orang pasak. Eta lesot. Ayo bawa buru. Udah pada dapat kan? Ayo kita pulang. Udah sore juga nih, takut hujan. Nah, sekarang saya dengan ibu-ibu dari Pangalengan nih mau masak balado ikan mas. Ya Bu ya? Ya udah Bu, ayo mulai masak ya. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas nih. Abdi kebagian untuk mengolah bahan utamanya. Sementara itu, Bu Dede dan Bu Rizka membuat bumbunya. Masakan Sunda mah meni mudah pisan euy bumbunya. Hanya bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang dihaluskan untuk menjadi bumbu utama membuat ikan balado. Ada tambahan bumbu nih agar balado menjadi lebih nikmat saat disantap nanti. Sebelum dimasak balado, ikan mas digoreng terlebih dahulu. Pastikan minyak benar-benar panas ya, agar ikan matang dengan sempurna. Diberi garam pada ikan sebelum digoreng agar rasa dari ikan semakin gurih. Ikan digoreng agar tidak terlalu amis dan matang saat dimasak balado. Setelah ikan matang, saatnya membuat balado ikan mas. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Kedik di Bu. Mulai keluar aromana. Setelah bumbu harum, masukkan ikan ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air, lalu aduk perlahan agar tidak hancur dan bumbu akan menyerap sempurna. Tambahkan juga garam agar rasa masakan semakin nikmat. Nah, tos Bu, raos, ladana pas. Ibu punten, sendokna. Setelah bumbu meresap, angkat ikan balado. Eits, belum selesai ya. Sisakan bumbu balado yang telah matang dalam wajan. Masukkan wortel, bawang daun, dan juga bawang bombay. Wanginya meni bikin perut keroncongan. Setelah layu dan cukup matang, siram bumbu di atas ikan. Kini ikan balado siap dihidangkan. Dari penampilannya saja sudah menggiurkan nih, apalagi rasanya. Ayolah Bu, langsung kita makan-makan.
Ini menisi pisan rasanya. Bumbunya pas meresap ke dalam daging ikan. Aduh, ini enak banget. Pedesnya pas, gurihnya dapat, tekstur ikannya lembut. Nah, cuman kalau makan ikan mas itu harus hati-hati. Soalnya tuh, durinya halus-halus banyak. Jadi harus dipilih dulu pelan-pelan. Wah, emang pada pinter deh ibu-ibu di sini kalau soal masak. Abdi bisa gemuk nih kalau kelamaan tinggal di Pangalengan. Masakannya teh benih pada raos pisan. Ah, si Vea kemana sih? Kan udah janjian nih mau panen kentang, tapi kok nggak nongol-nongol nih? Ah, ya udahlah, Abdi sendirian aja kalau terlambat. Bisa nggak jadi nih ikut panen kentangnya. Bu, nuju naraon ieu? Menuju kentang. Panen. Oh, ngiringan abdi tiasa. Kentang menjadi salah satu hasil bumi yang ada di daerah Pangalengan. Daerah yang sejuk membuat kentang menjadi salah satu tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi seperti Pangalengan. Untuk memanen kentang tidak bisa langsung dipanen saat itu juga. Pohon kentang harus dimatikan terlebih dahulu agar dapat memanen kentang. Butuh waktu hingga seminggu agar tumbuhan kentang mati dan kentang dapat diambil dari dalam tanah. Makanya nih, kita tidak akan melihat batang dan daun kentang saat panen kentang. Walau ditanam secara berbarengan, namun besar kentang yang dipanen tidak rata. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, sekarang saya lagi di daerah Pangalengan. Di sini tuh lagi musim panen kentang nih. Kentangnya lumayan lah, lumayan besar-besar di sini. Kentang yang dipanen di sini jenis granola. Dalam setiap panen menghasilkan 2 ton kentang dalam 1 patok. Iya, naon Ibu? Buah kentang. Oh, no. Ada buah. Jangan dimakan. Kalau udah matang Oh, nggak bisa. itu biasa dituang gitu. Biasa. Kalau udah matang bisa. Oh. Tapi mau lima itu biasa dituang ya? Biasa tanya. Oh, beuheur itu naon, Bu? Pahit. Vea pasti nyesel nggak ikut panen kentang. Enak main tanah nih, jadi inget masa kecil. Walau sama-sama memanen kentang, para ibu dan bapak mempunyai cara berbeda nih untuk mengambil kentangnya. Kalau ibu-ibu menggali dan mengambil kentangnya. Kalau si bapak dengan cara dicangkul nih, jadi lebih cepat sepertinya. Setelah kentang dikeluarkan dari dalam tanah, ada tim lain nih yang mengumpulkan kentangnya untuk dimasukkan ke dalam karung. Tadi udah proses gali, sekarang proses dikumpulin dulu nih kentangnya untuk dibawa ke gudang kita Pak ya. Nanti di gudang langsung disortir lagi ya antara yang kecil sama yang gede. Kalau kerja dilakukan dengan cara bergotong royong seperti ini, jadi terasa ringan euy. Pak, Abdi bantu bawa ya. Widih, Pak, biarpun tadi Abdi bilang ringan kalau dikerjakan bersama-sama, tapi ini mah berat pisan ngangkat kentang sakarung. Aduh, ini Yusar panen kentang di mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu ya? Aduh, bisa ngambek nih dia kalau nggak dibantuin panennya. Si Vea mah cuma PHP nih. Katanya mau ikut panen kentang, tapi sampai sekarang gak nongol-nongol juga sama sekali. Biarin nih, kalau sampai ketemu Abdi suruh masak pokoknya. Kebetulan dapat kentang nih dari hasil panen tadi. Tadi mau nyusulin ke sini. Lami di antosan. Terus lah, ipang pasakeun nya. Pokona mah Enggak. cing enak lah, bebas masak naon wae. Oke. Ya, ade bade Sebagai permintaan maaf, Abdi buatkan spesial makanan dari kentang buat Yusar. Jadi hari ini aku udah sama Teh Teti dan Teh Tuti. Jadi hari ini aku mau buat olahan dari kentang. Namanya apa Teh? Talem.
Nah, yaudah sekarang kita langsung aja masak ya. Cara buatnya mudah kok. Pertama kita kukus dulu ya kentangnya, agar nanti lebih mudah diprosesnya. Setelah kentang matang, tumbuk kentang hingga halus. Tinggal kita buat adonan kuenya nih. Campurkan gula, tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, santan dan juga air ke dalam panci. Jangan lupa juga masukkan kentang yang telah dihaluskan dan diaduk hingga rata. Setelah rata, adonan dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing adonan diberi pewarna makanan agar lebih cantik. Nah, setelah warna tercampur rata, masukkan salah satu adonan ke dalam cetakan. Ini tidak bisa langsung sekaligus, harus satu persatu. Warna ungu menjadi yang pertama dimasukkan ke dalam cetakan. Kukus adonannya hingga mengeras. Setelah matang, kini tambahkan adonan dengan warna lainnya. Adonan talam kentang kembali dikukus hingga adonan kedua matang. Terakhir, masukkan adonan ketiga dan kukus hingga matang. Akhirnya, talam kentang khas Pangalengan siap untuk dinikmati. Tapi si Yusar kemana ya? Kok lama banget bersih-bersihnya? Wah, ini mah gantian sepertinya. Oh, udah jadi nih. Namanya ini namanya? Ini namanya talam kentang. Oh, talam kentang. Saya dong ada mau itu? Aku dong. Oh. Udah deh, cobain dulu ya. Nih, Sar, Abdi buatin kue spesial dari kentang. Tapi ngomong-ngomong, kamu lama banget bersih-bersihnya sampai nggak bantuin Abdi masak. Mau balas dendam ya? Wih, mantap euy. Iya, maaf, tadi sempat ketiduran karena kelelahan abis panen kentang. Tapi ini kuenya meniraos pisan, Pintar juga kamu masaknya. Oh iya dong, gini-gini kalau cuma buat kue khas Pangalengan mah Abdi jagonya. Gimana sih rasanya? Enak? Enak banget. Gimana teksturnya gimana? Ini bener enak banget nih. Teksturnya lembut, manis. Kentangnya sih nih bikin pulen nih. Enak kan? Terbayar dong tadi Abdi nggak ikut panen kentangnya. Kan sudah dibikinin kue talam kentang. Iya deh, lunas. Selain enak, ini juga mengenyangkan nih. Karena terbuat dari kentang yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Wah, tenaga Abdi yang tadi terkuras karena panen kentang sudah kembali pulih nih. Mantap, Masih pada setia kan bersama Jejak Anak Negeri? Abdi mau buat awuk dan getuk. Bahan membuat awuk, Abdi menggunakan bahan dasar beras yang dihaluskan menjadi tepung. Bu, iya tos bu, berasnya bu. Nah, sekarang aku lagi di daerah Cangkuang nih. Dengan Ibu Ai dan Ibu Marlina nih, aku sekarang mau masak getuk dan awuk untuk acara namanya Bu, angklung buncisnya. Iya, untuk acara angklung buncis nih. Ya udah deh, ayo lanjut masak Bunya. Selain beras, Abdi juga harus menyiapkan bahan untuk membuat kue getuk yang berasal dari singkong. Singkongnya dibersihkan dengan cara dikupas kulitnya. Bu, iya tos bu. Oh, naras Nya. itu di potongan. Oh, potongan. Kumaha ieu potongna, Bu? Bu, iya tos Bu. Kieu nya mohon. Lebetin ke dinya. Singkong dikukus hingga empuk agar mudah dibuat getuk nantinya. Bareng ngantosan ieu kumaha deui, Bu? Ini ada mau gula kanggo awuk. Gula. Nu mana gulana, Bu? Isian awuk terdiri dari campuran gula merah dan juga kelapa. Tambahkan juga vanili, garam, dan juga gula putih. Wah, ini mah kebayang ya, rasanya manis dan juga gurih.
Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Bu, ya atas Bu. Mohon atuh. Terus ya kumaha deui Bu? Antun ngangkat sampun. Oh iya. Mohon. Angkatnya. Ya. Masukkan singkong yang telah matang ke dalam dulang untuk dihaluskan. Wah, ini salah satu alat tradisional untuk menumbuk dari Jawa Barat. Selagi menghaluskan singkong, kukus tepung beras menggunakan seeng untuk membuat awuk. Antos Ibu. Terus. Nah, ya tuh ku abdi Bu, Ibu. Enggak. Perlu dia. Ibu perlu dia. Oh. Tambahkan gula pasir ke dalam adonan getuk. Tumbuk kembali hingga gula tercampur dan singkong halus. Wah, harus punya tenaga ekstra nih untuk menghaluskan getuknya. Cobian cik Bu. Enak. Awas, amis Bu. Setelah halus, adonan getuk dibagi menjadi 3 untuk diberi warna. Salah satu bagian diberi potongan gula merah sebagai salah satu bentuk asli dari getuk. Kini tinggal membentuk getuk agar lebih mudah dinikmati nantinya. Ya atasnya getuknya Bu nya. Atau ya. Terus Kantun itu diangkat lah nya. Diangkat nih. Tepung beras yang telah dikukus diletakkan di atas nyiru dan diratakan untuk didinginkan. Tambahkan garam, kelapa parut, dan vanili, lalu aduk hingga rata. Setelah tercampur rata dan dingin, masukkan adonan awuk ke dalam sepan atau anyaman bambu berbentuk kerucut. Tambahkan isian awuk yang terbuat dari gula merah dan juga kelapa. Bu, ya atas Bu. Mohon atas. Langsung ke itu nunggu. Masak awuk hingga matang. Atasnya Bu. Masak lagi. Akhirnya, awuk dan getuk siap mengikuti acara tradisi Angkung Buncis. Sepertinya acara tradisi Angkung Buncis akan segera dimulai. Abdi nggak boleh terlambat nih untuk mengikuti acaranya. Nah, sekarang kita nih lagi persiapan Angkung Buncis nih. Kebetulan ini di Desa Jatisari. Nah, Angkung Buncis itu salah satu acara di masyarakat Jawa Barat, Pak ya, untuk memperingati hari-hari besar dan untuk syukuran, Pak Nya. Mohon, Pak Nya. Ya udah deh, sekarang kita lanjut persiapan dulu ya. Ayo, Pak, teruskan, Pak. Setelah persiapan selesai, Abdi dan yang lainnya langsung berarak menuju lokasi acara. Biasanya arak-arakan dilakukan dalam jarak yang cukup jauh, keliling kampung. Namun untuk menghindari kerumunan, arak-arakan hanya dilakukan dalam jarak dekat. Pesertanya pun dibatasi untuk mencegah keramaian. Peserta Angkung Buncis pun beragam, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Setelah sampai di lokasi, ritual doa pun dilakukan. Sang sesepuh memanjatkan doa yang intinya bersyukur atas hasil panen, serta selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setelah doa dipanjatkan, saatnya tradisi Angkung Buncis dimulai. Diawali dengan suara gendang, musik pun langsung berdendang. Awalnya, Angkung Buncis digunakan sebagai salah satu pertunjukan petani untuk menghormati padi atau Nyi Poci Sang Hyang Sri atau Dewi Sri. Namun, kini Angkung Buncis, fungsi ritual Angkung Buncis dalam menghormati padi telah ditinggalkan dan menjadi pertunjukan tradisi kesenian yang menjadi ciri khas daerah Jawa Barat. Angkung Buncis menjadi hiburan kesenian di acara seperti hitanan, syukuran, serta acara besar lainnya di Jawa Barat. Nah, acaranya udah selesai nih.
sekarang kita makan hidangan yang tadi aku buat bareng bapak-bapak dan adik-adik ini. Ayo deh, kita makan yuk. Nah, ini dia yang Abdi tunggu-tunggu, menikmati makanan yang sudah disiapkan. Tenaga lumayan terkuras nih, sehabis arak-arakan dan juga menari. Rasa kekeluargaan memang cukup kental pada acara ini. Tidak memandang umur tua dan muda, semua berbaur menikmati makanan yang ada.